Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam mengasihi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam hari ini, sebelum kita berbaring tidur tanggal 3 Juli 2023. Waktu begitu cepat, dari pagi, siang, sore, petang, hari sebentar kita mau berbaring setiap kita. Ada waktunya kita beraktivitas, ada waktunya kita mau tidur sebentar. Tetapi sebelum itu kita berbaring, mari kita datang kepada Yesus. Karena Tuhan yang membuat pagi hari, Tuhan yang membuat siang hari, Tuhan yang membuat petang, malam, semua Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang melakukan semuanya ini. Mari kita takut sama Tuhan, dan kita melangkah di dalam rencana Tuhan, dan kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Supaya Bapak Ibu hidup di dalam dunia penuh dengan kebebasan. Ya, kita punya hak bebas memilih apa yang kita harus kerjakan. Apakah mencari Tuhan, apakah tidak mencari Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang sebentar kita kupas. Tidak setia, tidak konsisten bangsa Israel. Seringkali menyakiti hati Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita belajar firman Tuhan, supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti bangsa Israel kerjakan. Dia selalu menyakiti hati Tuhan, tidak setia. Seperti firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema, telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku, itu Israel, Yehuda, tidak setia sama Tuhan. Itu firman Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, kita mau setia sama Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Saya cinta Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Biar melalui pujian dan firman Tuhan selalu kita baca, supaya kita belajar, supaya kita makin hari kita menjadi perilaku anak Tuhan yang berkenan sama Tuhan. Buktikan bahwa kita menjadi anak Tuhan yang beda dengan mereka-mereka yang tidak setia. Tapi kita menjadi anak Tuhan yang setia, cinta Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin. Amin, haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, maka hendaklah kamu menuruti, melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Mari kita mencintai Yesus, kita lakukan perintah firman Tuhan. Jadilah pelaku firman, hiduplah di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, sampai langkahku yang terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Saya cinta, oh Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku,
Saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekalialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Kami mau ikut Engkau Bapa, jadikan aku hamba yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Yesus Juru Selamatku, Yesus Bapakku, Engkau Tuhanku di atas segala-galanya. Saya mau cinta Yesus dengan setia sampai aku masuk surga. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan pikiranku dan hatiku Bapa. Layakan sebentar baca firman Tuhan. Biar firman-Mu Bapa ku taruh dalam hatiku, agar aku tidak berdosa kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ku bersyukur kepada Engkau. Aku bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami, ampun Bapa. Roh Kudus kami tuntun hidupku, supaya ku melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Pimpin hidupku Bapa, biar hari demi hari aku tidak berjalan di dalam kegelapan, tidak berjalan menurut keinginan manusia, tapi berjalan di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari tiap hari, setiap saat kita mau datang kepada Yesus. Pagi hari, malam hari ini, ya. Tiap hari, tiap saat kita melangkah bersama Tuhan dan kita melakukan semua firman Tuhan, supaya kita tidak nyakiti hati Tuhan, tapi hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat, ya, tema firman Tuhan pada malam ini. Kata firman Tuhan, ya, telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku, firman Tuhan. Itu bangsa Israel Yehuda. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 5. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan baca Yeremia pasal 5. Ini bukti kita mau setia sama Tuhan, ya Bapak Ibu bersama saya. Ya, kalau tadi pagi kita sudah baca Yeremia pasal 4, malam hari kita baca pasal 5. Besok pagi kita baca pasal 6, terus sampai kitab Nabi Maliaki, sampai Yesus datang. Kita mau setia dan buktikan kepada Tuhan bahwa kita menjadi anak Tuhan yang setia, ya, taat kepada firman Tuhan, membuat hati gembira, hati Tuhan senang, ya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau baca demikian firman Tuhan. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata,
demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidaklah matamu terarah kepada kebenaran. Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Coba ini saudara, ini bangsa Israel tidak mau bertobat. Ya, semua banyak mereka tuh bandel, tegar tengkuk, tidak taat kepada firman Tuhan. Ini suatu pembelajaran buat kita, supaya mereka jangan sampai kita seperti mereka, seperti bangsa Israel. Mereka tegar tengkuk, tidak mau bertobat, hanya nyakiti hati Tuhan. Padahal Tuhan sungguh baik. Tuhan sudah tolong pada waktu bangsa Israel ada di dalam Mesir, diizinkan keluar dari perbudakan Mesir, masuk dalam tanah perjanjian. Tapi banyak mereka itu bersungut-sungut. Kita belajar, makanya kita bersyukur sama Tuhan. Bapak Ibu, rajinlah baca Alkitab, supaya kita mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya jangan sampai kita seperti mereka, bangsa Israel yang tenggar tengkuk. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu katanya, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baik aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab mereka lah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tapi mereka pun semuanya telah mematahkanku, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak, dan kekesatannya besar sekali. Bagaimana kalau begitu, dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzina dan bertemu ke rumah persundalan. Coba ini, mereka itu sudah jahat. Mereka main-main dengan dosa. Mereka bersundal, mereka berzina. Ya, bagaimana kata Tuhan? Tuhan akan ampuni. Tuhan selalu baik mengampuni, tapi tidak boleh mempermainkan Tuhan. Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang tabur orang itu akan dituai. Maka di sini kita bisa belajar, ya. Jangan mau seperti orang Israel yang keras kepala, ya. Mereka berzina, mempermainkan hidup seenaknya saja. Ya, coba mereka, saya mau baca lagi ayat 8. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa seperti ini? Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikian firman Tuhan. Coba ini ayat membuat kita tergugah hati kita. Mari kita mau sungguh-sungguh, kita mau setia sama Tuhan, ya. Jangan seperti mereka berkata-kata bukan kepunyaan Tuhan, ya. Padahal semua adalah milik Tuhan. Keras kepala sekali mereka tuh. Pantasan mereka dapat hukuman dari Tuhan. Tapi mari kita belajar sini supaya kita ikuti firman Tuhan. Ayat 12 saya mau baca. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, dia tidak berbuat apa-apa, malapetaka tidak akan menimpa kita, perang dan kelaparan tidak akan kita alami, para nabi akan menjadi angin, firman Tuhan tidak ada pada mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakan. Ini sudah dikatakan tadi, hai kaum Israel, demikian firman Tuhan. Jadi untuk orang Israel yang tegar tengkuk, di sini kita bisa belajar apa maunya Tuhan, dan apa yang sudah dilakukan bangsa ini itu semua, ya, membuat hati Tuhan kecewa, membuat hati Tuhan murka dan marah. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan murka, ya. Termasuk saat ini banyak anak Tuhan saat ini mempermainkan Tuhan, keras kepala, tidak takut akan Tuhan, ya. Jangan sampai menyalahkan Tuhan loh. Kalau banyak manusia hidupnya gagal, nasibnya menjadi buruk oleh karena seperti yang saya terangkan kemarin, bahwa mereka berlaku tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, berikutnya saya mau baca ayat 16.
tabung panahnya seperti kubur yang ternganga. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuanmu dan makananmu, akan memakan habis anakmu laki dan perempuan, akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu, akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu, akan menghancurkan dengan padang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Tetapi pada waktu itu pun juga demikian firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala ini atas kita, maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu, demikian kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Ini bangsa Israel ya, memperhambakan diri kepada dewa A kecil, L kecil, A kecil, H kecil. Jadi kepada dewa, ya, kepada patung-patung yang Allah benci, mereka melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan, ya. Terus ayat 20, beritahukanlah di antara kaum keturunan Yakub, kabarkan itu Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang punya mata tapi tidak melihat, yang punya telinga tetapi tidak mendengar. Coba ini. Banyak anak Tuhan sampai sekarang keras hati, saudara. Mendengarkan firman Tuhan sama aja cuek, ya. Matanya melihat akan kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, kita senantiasa mendapatkan berkat pimpinan Tuhan. Tapi banyak mereka tuh bersungut-sungut, tidak mau setia sama Tuhan, ya. Di sini kita bisa belajar, ya. Nah, oleh karena itu mari, ya, saya mau baca berikutnya. Masakan kamu tidak takut kepadaku, demikian firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku. Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai panggilan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora ia tidak sanggup, biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, biarkah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Coba ini saudara, ya. Kita belajar takut sama Tuhan. Masa ada takut sama Tuhan yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan segala-galanya? Tapi bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita takut sama Tuhan. Takut akan Tuhan berarti taatnya kepada firman Tuhan. Ayat 25, kesalahanmu menghalangi semua ini, dan dosamu menghambat yang baik daripada. Amin. Dosa seringkali bisa menghambat, ya. Jangan nyalakan Tuhan kalau seringkali, ya, mungkin kita punya masalah. Kok kita sudah doa, kok tidak didengar sama Tuhan. Kita perlu evaluasi diri. Jangan-jangan kita masih ada salah di hadapan Tuhan, belum beres di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan, dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ayat 26, sesungguhnya di antara umatku terhadap orang-orang fasik yang memasang jaringnya seperti penangkap burung, mereka memasang perangkapnya. Mereka menangkap manusia seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung. Demikian rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela orang miskin. Coba ini, mereka banyak tidak melakukan hukum Tuhan, mengindahkan hukum Tuhan, mengindahkan firman Tuhan, ya. Ayat 29, masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini, demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini. Dan kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Ayat 31 yang terakhir. Para nabi berbuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesulitan? Amin. Puji dan demikian firman Tuhan yang sudah kita baca satu pasal penuh, Yeremia pasal 5. Di sini kita bisa belajar supaya kita belajar takut akan Tuhan. Maka kalimat yang terakhir katakan, tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesulitan? Kamu berarti mari kepada kita semua belajar kita takut sama Tuhan, ya. Karena nanti akan datang kesudahannya. Kalau Yesus akan datang segala kemuliaannya, bumi langit bumi akan lenyap saudara, ya. Tapi hanya bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Itu tertulis dalam surat 1 Yunus pasal 2:17. Dunia akan lenyap, tapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Oleh itu mari, sesuai dengan pujian tadi yang saya sampaikan, kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 15. Saya mau baca. Yohanes 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu sungguh mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Mari
kita jadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajak Bapak Ibu bersama saya, jadilah anak Tuhan yang manis. Itu anak Tuhan yang selalu taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, mari kita kerjakan dengan ketulusan hati kita, dengan kesetiaan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbareng tidur, Bapak Ibu, mari berjaga dan berdoa. Biar kita komitmen dengan Tuhan. Kita mencintai Yesus dan kita mau berlaku setia, menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga didapati hidup kita berkenan kepada Tuhan, seperti 5 gadis yang bijaksana, yaitu andalkan Tuhan Yesus, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa esok pagi. Kita baca di kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-6. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.